warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifaul Aulia. Saya Hidayat Wirayuda Hariza. Dan saya Mutanima. Kami mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung, Prodi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah Kelompok 5 semester 1. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas akidah akhlak dengan dosen pengampu Bapak Dodi Irawan, MPD, dengan tema diskusi berjudul Kedudukan Akal dan Wahyu di dalam Islam. Nah teman-teman, sebelum kita memulai diskusi ini, jangan lupa tonton video ini sampai akhir. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Halo guys, kembali lagi bersama kami tim diskusi kelompok 5 Akidah Akhlak. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai diskusi kita, lebih baiknya kita mengetahui apa sih itu akal dan apa itu wahyu. Untuk penjelasan kali ini akan dijelaskan oleh Rifaul Aulia. Baik teman-teman sekalian, jadi akal berasal dari bahasa Arab al-aqlu yang artinya paham dan mengerti. Dan akal juga merupakan dan menjadi ciri pembeda kita sebagai manusia dengan makhluk yang lainnya. Nah, dan akal juga kita bisa memahami syariat Allah. Dengan akal juga kita bisa membedakan antara yang baik dan buruk. Akan tetapi teman-teman, dalam menggunakan akal itu terbatas apabila berkaitan dengan ilmu tauhid. Kenapa? Karena ketahuidan Allah Ta'ala itu nggak akan menemukan titik akhir. Misalnya kita bertanya bahwa Allah itu di mana sih? Kita bertanya tempat Allah itu di mana? Itu nggak boleh. Makanya ketika berhubungan dengan ilmu tauhid itu harus memiliki batasan seperti itu. Sedangkan wahyu teman-teman, wahyu berasal dari bahasa Arab al-wahyu yang artinya api, suara, dan kecepatan. Sedangkan secara umum kita ketahui bahwa wahyu itu adalah firman Allah yang turunkan kepada nabi-nabi itu untuk dirinya sendiri. Sedangkan kalau wahyu yang firman Allah yang disampaikan kepada Rasul itu wajib disampaikan kepada umatnya, seperti itu. Oh, jadi bagaimana peran akal dalam agama Islam? Oke, jadi peran akal dalam agama Islam itu sangat penting. Kenapa? Agama tanpa akal tuh nggak ada artinya teman-teman. Ibaratkan, bagaimana cara kita bisa memahami syariat Allah kalau nggak ada akalnya? Seperti itu kan? Bagaimana cara kita mengetahui suatu hukum kalau nggak ada akalnya? Tentunya kita harus ada akal terlebih dahulu untuk memahami hal-hal tersebut. Seperti itu. Jadi apakah akal itu bisa berdiri sendiri tanpa wahyu? Oke. Apakah akal bisa berdiri sendiri tanpa adanya wahyu? Nggak bisa. Karena apa? Karena akal dan wahyu ini dua hal yang saling berkaitan. Misalnya, ketika turun wahyu itu, ketika teks-teks wahyu itu turun, maka disitulah peran akal untuk mencernanya. Begitu juga sebaliknya. Ketika sesuatu yang nggak bisa dicerna oleh akal, nggak bisa dicerna lagi oleh akal, maka disitulah peran wahyu. Seperti itu. Jadi dua hal ini saling berkaitan. Jadi akal itu tunduk kepada wahyu dan nggak menentang wahyu, seperti itu. Jadi untuk saudara Hidayat, bagaimana kedudukan akal dan wahyu di dalam Islam? Jadi kedudukan akal dan wahyu dalam Islam ini sangat penting, sangat berpengaruh. Akal dan wahyu dalam Islam ini ialah penyempurna agama Islam. Contohnya kenapa? Kalau tidak ada akal, akan tetapi adanya wahyu. Jadi gini kan, di dalam Al-Quran itu telah disebutkan wala tasrubul khamar, dan janganlah kalian meminum minuman keras, khamar kan. Ada contohnya gini, ada seseorang pemuda datang ke toko untuk membeli arak. Datanglah Pak Ustadz ke situ. Wahai anak muda, mengapa engkau meminum arak? Sudah jelaskan dalam Al-Quran wala tasrubul khamar, janganlah kamu meminum khamar. Loh Pak Ustadz, kan di dalam Al-Quran itu khamar bukan arak, ini saya membeli arak. Inilah kegunaan akal untuk wahyu tersebut. Kalau dia punya akal, dia menggunakan akalnya, pasti dia akan mengkiaskan, akan mempersamakan khamar itu sebagai pemabuk. Jadi gitu. Contoh lain? Contoh lainnya seperti wala taqrabuz zina. Kalau zina ini ialah kan dukhulu syai' fi syai' kan, sudah kita ketahui bersama-sama. Tapi pacaran ini kan enggak dukhulu syai' fi syai'. Ini akalnya harus digunakan juga. Oh iya. Kalau bagaimana kedudukan akal dan wahyu menurut Mu'tazilah? Jadi gini ya, kalau di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, wahyu ini di tingkat nomor 1 kan, baru tingkat nomor 2-nya akal. Akan tetapi di aliran Mu'tazilah, akalnya di tingkat nomor 1 kan, nomor 2-nya baru wahyu. Kenapa? Karena wahyu ini sebagai konfirmasi dan informasi untuk penyempurna akal tersebut. Jadi gitu. Mungkin paham?
Baik teman-teman, jadi dari hasil diskusi tadi dapat saya simpulkan bahwa ibaratnya akal itu, wahyu itu adalah makrifat kita kepada Allah, sedangkan akal itulah jalan atau cara bagaimana cara kita makrifat kepada Allah tadi teman-teman. Nah, mungkin hanya ini saja diskusikan kali ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.